Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi Wardiansyah, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMK Negeri 12 Bandung. Kali ini saya akan memaparkan tentang kebugaran jasmani untuk siswa. Tujuan pembelajaran dari kebugaran jasmani adalah satu, mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan, meliputi daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan serta pengukuran hasilnya. 2. Memahami fakta dan konsep prosedur latihan, peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan meliputi daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, kelenturan, serta bagaimana cara mengukur hasilnya. 3. Mengembangkan tanggung jawab sosial dalam kelompok kecil untuk melakukan perubahan positif, menunjukkan etika yang baik, saling menghormati, mengambil bagian dalam kelompok pada aktivitas jasmani dan atau kegiatan sosial lainnya. Peserta didik juga dapat mengembangkan cara menghadapi tantangan dalam aktivitas jasmani. Materi pembelajaran kebugaran jasmani. 1. Latihan kebugaran jasmani untuk melatih stamina. 2. Latihan kebugaran jasmani untuk melatih daya tahan. 3. Latihan kebugaran jasmani untuk melatih kekuatan. 4. Latihan kebugaran jasmani untuk melatih kelenturan. 5. Latihan kebugaran jasmani untuk melatih kecepatan. Dan 6. Latihan kebugaran jasmani untuk melatih kelincahan. Kebugaran jasmani merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Seseorang bisa bekerja, seseorang bisa berolahraga, atau melakukan aktivitas lainnya itu harus dengan kebugaran yang baik. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti, atau kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan atau tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Artinya, ketika kita melakukan aktivitas olahraga, aktivitas bekerja, itu tidak mudah cepat lelah. Itu baru dinyatakan bugar. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang latihan stamina. Stamina merupakan kemampuan dari daya tahan manusia dalam melawan kelelahan di batas waktu tertentu. Sedangkan untuk aktivitas yang dilakukannya sendiri, memiliki intensitas yang tinggi yakni frekuensi yang tinggi, tempo yang tinggi, serta selalu memakai tenaga atau power. Latihan stamina atau aerobik bermanfaat bagi tubuh kita. Manfaat dari latihan kebugaran jasmani ini untuk menyehatkan jantung, paru-paru, sistem pernapasan, dan stamina tubuh secara umum. Contoh latihan stamina adalah lari, jogging, berenang, bersepeda, senam aerobik, dan olahraga permainan. Apabila dilakukan dengan teratur, semuanya itu akan mempertahankan stamina yang baik bagi tubuh kita. Selanjutnya adalah latihan daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah kemampuan seseorang melaksanakan gerak dengan seluruh tubuhnya dalam jangka waktu yang cukup lama dan dengan tempo yang sedang sampai dengan cepat tanpa mengalami rasa sakit atau kelelahan berat. Kemampuan otot untuk melakukan kerja terus-menerus adalah sangat penting untuk aktivitas olahraga atau aktivitas kerja lainnya. Karena secara tidak langsung, daya untuk mendapatkan dan mengatasi kelelahan otot. Latihan daya tahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seluruh tubuh untuk selalu bergerak dalam tempo yang sedang sampai cepat dalam jangka waktu yang lama. Kalau dalam olahraga seperti berlari, berenang, dan bersepeda. Sedangkan aktivitas lainnya banyak yang mempergunakan daya tahan yang harus baik, seperti seorang pekerja bangunan, seorang pekerja kantor pos,
atau pekerja-pekerja lainnya yang menggunakan kecepatan dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan kardiovaskular merupakan faktor utama dalam kesegaran jasmani. Pengukuran yang paling objektif dilakukan dengan mengukur kemampuan mengambil denyut jantung atau disebut juga dengan VO2 max. Berikut ini adalah jenis-jenis latihan yang dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Jogging, berjalan, bersepeda, gerakan naik turun tangga, berenang, itu merupakan latihan-latihan yang sangat baik untuk latihan daya tahan. Jadi, bagi siapapun yang eh, mempunyai pekerjaan yang memang membutuhkan daya tahan, silakan latihan sesuai dengan apa yang saya kasih tahu tadi. Latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah aktivitas fisik yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan otot dan kebugaran dengan cara melatih kelompok otot tertentu agar daya tahan dari tekanan atau beban yang didapatkan dari luar tubuh. Latihan kekuatan bisa dilakukan tanpa alat maupun dengan alat. Contoh latihan kekuatan adalah push up, sit up, squat jump, squat thrust, dan lompat tangga atau berjalan naik turun tangga. Sebagai seorang siswa, tentunya harus mempunyai kekuatan yang baik. Karena untuk siswa apalagi SMK yang nanti keluar dari SMK itu akan bekerja, tentunya dibutuhkan kekuatan yang baik agar dia bisa bekerja di tempat dia bekerja dengan secara optimal. Bagian ini saya akan membahas tentang latihan kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan otot dan sendi tubuh untuk melakukan kerja secara optimal. Faktor usia biasanya menjadi faktor penentu seseorang lentur atau tidaknya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan peregangan dinamis dan peregangan statis. Peregangan dinamis adalah gerakan peregangan yang dilakukan dengan melibatkan otot-otot dan persendian. Dengan cara peregangan ini dilakukan dengan perlahan, terkontrol dengan pangkal lengan, dan gerakannya adalah gerakan pangkal persendian. Bentuk-bentuk latihan peregangan dinamis adalah sebagai berikut. Akan saya tampilkan melalui gambar ini. Telah kita bahas latihan kelenturan dengan menggunakan peregangan dinamis. Tapi sebelum peregangan dinamis, alangkah baiknya kita melakukan peregangan statis. Peregangan statis itu sendiri adalah gerakan peregangan pada otot-otot yang dilakukan secara perlahan-lahan hingga menjadi ketegangan atau mencapai rasa nyeri atau tidak nyaman pada otot tersebut. Untuk selanjutnya, posisi pada tidak nyaman tersebut dipertahankan untuk beberapa saat. Adapun lama menahan posisi tidak nyaman tersebut antara 20 sampai 25 detik. Bentuk-bentuk latihan peregangan dinamis adalah sebagai berikut. Saya berikan gambar contoh untuk melakukan latihan peregangan statis. Peregangan statis ini dilakukan sebelum peregangan dinamis agar menjadi optimal. Latihan kecepatan. Latihan kecepatan adalah latihan untuk meningkatkan kemampuan menggerakkan tubuh dari suatu posisi ke posisi lainnya dalam waktu yang sangat singkat atau cepat. Seseorang sangat membutuhkan kecepatan untuk memaksimalkan apa yang dia kerjakan, baik itu dalam dia bekerja maupun dalam berolahraga. Bentuk latihan kecepatan antara lain adalah: satu, lari sprint jarak pendek. Misalkan 10 meter, 20 meter, 30 meter, sampai dengan 100 meter. Dua, plyometrik, yaitu bentuk latihan kecepatan di mana Anda bergerak dan melompat untuk meningkatkan refleks kaki. Gerakan ini bisa dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tidak. Contoh, gerakan plyometrik adalah seperti lompat tali, jump box, squat sambil memegang bola, dan sebagainya. Tiga, squat jump. Squat jump yang berfungsi untuk meningkatkan ketangkasan dan memperbaiki postur tubuh. Gerakan ini akan merancang banyak otot di tubuh Anda dalam waktu yang singkat. Mulai dari otot lengan, otot paha, hingga betis, hamstring, dan bokong. Dan yang terakhir adalah lunges. Latihan ini efektif merangsang otot kaki dan lutut dan sendi, juga mengencangkan otot bagian tubuh bawah lainnya secara keseluruhan seperti betis, paha, dan bokong.
Demikianlah pemaparan dari saya tentang pembelajaran kebugaran jasmani. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat.